Saya Pendeta Johnson Pawang, Ketua Lembaga Adat Dayak Saban, Kabupaten Malinau. Saban adalah salah satu etnis yang ada di Kabupaten Malinau. Budaya Saban sebenarnya tidak jauh dari beberapa suku yang lain, yang mirip-mirip dengan suku Kenyah, suku Kayan, suku Merap. Nah, baik tariannya, alat musiknya sama, aksesorisnya ya beda-beda sedikit lah. Saban ini juga terdiri dari ukiran kalau dalam bahasa Sabannya aret abuk. Aret abuk artinya ukiran naga. Makna ukiran ini adalah bermakna kebesaran karena pada zaman dulu orang Saban tidak sembarang menggunakan ukiran yang seperti ini. Dia digunakan sesuai dengan status sosialnya. Kalau orang yang status sosialnya di bawah tidak boleh sembarang pakai ukiran ini. Nah, itu zaman dulu. Tapi barang-barang budaya kita orang Saban ini ada tempayan, ada sumpit, ada tombak, ya, ada lagi barang-barang antik lainnya seperti barang-barang anyaman ini. Kalau tombak dan sumpit itu memang itu sebagai senjata untuk mereka memburu binatang. Kalau zaman dulu dengan sumpit bisa memburu binatang, dan tombak. Tombak itu biasanya disandingkan dengan anjing yang menyalakan. Kemudian tempayan ini seperti suku-suku lain juga. Tempayan di zaman dulu tempat orang bikin minuman, kan? Bikin minuman. Kemudian bisa juga barang untuk mereka bertukar kalau ada acara pernikahan, kan bisa juga. Dia tidak dinamakan purut. Kalau orang Saban tidak punya purut. Nah, tetapi pertukaran barang-barang budaya yang mereka miliki sebagai satu kesepakatan mereka, dan anak mereka bisa bersatu. Itu artinya pertukaran tempayan maupun parang bisa juga digunakan sebagai barang untuk bukti daripada kedua belah pihak keluarga mereka bersatu, anak mereka menikah. Antik tambak namanya, yang biasa kalau zaman dulu itu tempat orang melayani tamu. Dia ada tembakau, dia kasih di situ, ada tempat siri, itu untuk dia hidangkan kepada tamu yang datang berkunjung. Selain itu minuman mereka ya minuman burak. Kemudian yang sambil mereka merokok, sambil mereka makan siri, itulah salah satu penghargaan dan penghormatan mereka kepada tamu yang berkunjung. Nah, ini adat budaya yang memang sejak dahulu dimiliki oleh nenek moyang kita orang Saban. Ya, Maryam ini sebenarnya diperoleh pada zaman perang. Pada zaman perang ini sebenarnya bukan bukan milik kita, tapi diperoleh pada zaman perang dari para tentara Belanda dulu. Ada budaya kita orang Saban juga menyimpan tulang manusia dalam tempayan. Prosesnya adalah ketika ada orang tokoh-tokoh yang sudah meninggal, dia disimpan di dalam peti yang dibuat dari kayu, tetapi orang dulu tidak kubur dalam tanah, tapi dia bikin tempatnya agak tinggi, simpan di situ. Kemudian mungkin ada 1 tahun
uh, tinggal tulang saja. Jadi orang mindah tulang itu ke dalam tempayan yang biasanya proses itu juga dilakukan dalam sebuah perlombaan. Nah, di sini juga untuk mencari pemuda yang terkuat di desa itu. Caranya mereka berebut ambil tulang di tempat yang pertama di kotak di peti tadi itu. Mereka lari kira jaraknya 1 kilometer ke tempayan yang di tempat menyimpan. Siapa yang duluan sampai, dia sebagai pemenang. Itu proses yang dilakukan ketika memindah tulang dari kotak peti kayu ke dalam tempayan tempat penyimpanan. Harapan kita kepada generasi kita yang akan datang, mereka harus bisa menggunakan ukiran-ukiran ini sebagai budaya Saban, dan paling tidak mereka tahu maknanya seperti yang saya sebutkan tadi itu. Ya, sehingga baik budaya ukiran kita, bahasa kita, sebenarnya itu kita ajarkan kepada mereka supaya baik ukiran ini ataupun bahasa kita tidak punah. Nah, seperti kita sekarang ini kan orang sudah bercampur dengan suku yang lain, bahasa lain, bisa terpengaruh dan bahasa kita sendiri bisa punah kalau kita tidak mengajarkan itu kepada mereka. Ini harapan saya sebagai salah satu tokoh dari masyarakat Saban Kabupaten Malino. Saya kira demikian. Terima kasih.